Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10 aspek kerajinan dengan judul Kerajinan dengan Inspirasi Budaya Non-Benda. KD yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah KD 3.2, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat dan bernilai ibadah. Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut Sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Indonesia memiliki jumlah suku bangsa terbanyak di Asia Tenggara, yang artinya Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Budaya tradisi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu budaya non-benda, yang diantaranya ada tari-tarian, cerita rakyat, pantun, dan upacara adat. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu ada budaya artefak atau objek budaya, yang terdiri dari pakaian daerah, rumah adat, wadah tradisional, dan senjata tradisional. Pada kehidupan sehari-hari, produk budaya tradisional non-benda maupun artefak tidak dipisah-pisahkan, melainkan menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Sebuah tarian tradisional bisa saja membawakan cerita tradisional dengan menggunakan pakaian tradisional dan ditarikan pada sebuah upacara yang merupakan ritual tradisional. Contohnya, tarian burung enggang dari suku Dayak menceritakan tentang seekor burung enggang. Burung enggang bagi masyarakat Dayak merupakan simbol dewata. Burung enggang merupakan wujud nenek moyang yang turun ke bumi. Penari burung enggang menggunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik tradisional yang dimainkan oleh alat musik tradisional. Budaya non-benda seperti yang kita bahas tadi terdiri dari tarian, cerita rakyat, upacara adat, dan kegiatan khas daerah. Contoh produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, salah satunya adalah tarian. Tarian yang kita ambil sebagai contoh adalah tarian burung enggang. Dari tarian burung enggang, kita dapat membuat sebuah kerajinan yang terinspirasi dari tarian burung enggang, yaitu souvenir atau gantungan kunci, serta hiasan kulkas. Selain tarian, contoh yang lain adalah berasal dari cerita rakyat,
Cerita rakyat salah satunya adalah cerita wayang. Dari cerita wayang kita bisa membuat kerajinan, salah satunya adalah souvenir atau hiasan yang berupa wayang, atau hiasan berupa topeng tarian yang terinspirasi dari cerita rakyat di daerah setempat. Selain tarian dan cerita rakyat, contoh produk yang lain ada yang terinspirasi dari kegiatan khas daerah. Contohnya dari kegiatan membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Ini dapat menginspirasi kita untuk membuat sebuah kerajinan seperti ini. Ya, berupa miniatur kegiatan membajak sawah yang terbuat dari logam. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, machine atau peralatan, method atau cara kerja, dan market atau pasar. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi, man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasar. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Kemampuan untuk mengatur keuangan atau money dalam kegiatan usaha akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Proses perancangan kerajinan diawali dengan yang pertama, pencarian ide, yang kedua, rasionalisasi atau membuat sketsa, yang ketiga, pemilihan ide terbaik, yang keempat, prototyping atau studi model, dan yang terakhir adalah perencanaan produksi. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan suatu yang abstrak, tak berbenda, menjadi benda yang berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang notabene tak berbenda, menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolis yang tak berbenda, burung enggang, untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana yang berwujud benda. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide fungsi dan bentuk kerajinannya. Oke, kita bahas tahap yang pertama adalah pencarian ide. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda yang ada di daerah setempat. Tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol cerita rakyat, dan tarian tradisional. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk membuat sebuah produk kerajinan. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk yang unik yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut
akan menuntun kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi? Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Yang ketiga, mengapa kerajinan itu dibuat? Keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan material apa saja yang akan dipakai? Terus yang terakhir, model produknya akan bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses curah pendapat ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap curah pendapat atau brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Contohnya seperti gambar yang ada di samping. Tahap yang kedua adalah rasionalisasi atau membuat sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak tadi menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau bolpen, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buat garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya, hingga kamu menarik garis dengan tegas dan tebal. Untuk memudahkan proses rasionalisasi atau membuat sketsa, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teknis. Salah satunya, bentuknya seperti apa? Berapa ukuran produknya? Warna atau motifnya bagaimana? Fungsinya untuk apa? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Serta alat apa yang dibutuhkan? Langkah yang ketiga adalah pemilihan ide terbaik. Tentu dalam mencari ide sering muncul lebih dari satu ide, atau kalau kita berkelompok pastinya akan ada banyak sekali ide-ide yang muncul yang dikemukakan oleh setiap anggotanya. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, serta yang paling penting, memungkinkan untuk dibuat. Selanjutnya, di tahap keempat, sketsa ide yang dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi yang berupa gambar sketsa pada prototyping atau studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi
yang tadi berupa gambar sketsa. Sedangkan kerajinan yang akan dibuat itu berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material yang sebenarnya. Oke, tahap terakhir, yaitu perencanaan proses produksi. Prosedur dan langkah-langkah kerja perlu dituliskan secara jelas dan detail, agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Contohnya, kita membuat time schedule. Bentuknya seperti ini. Ada kolom hari atau tanggal, kemudian ada kolom kegiatan, serta yang sebelah kanan adalah keterangan tanggal. Ini namanya time schedule. Semua materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini saya ambil dari buku Paket Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10 semester 1 edisi revisi 2017. Mungkin itu saja materi pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dalam belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.